Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinisa Putra Lestari dengan NIM 2307 11533 dari mata kuliah Keamanan Sistem Komputer. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan topik yang sangat relevan dan semakin kritis di era digital seperti sekarang, yaitu ancaman cyber berupa virus, worm, trojan, dan juga ransomware. Dalam presentasi ini saya akan memberikan pemahaman dasar tentang malware ke analisis mendalam masing-masing ancaman, studi kasus nyata, hingga strategis pertahanan yang dapat langsung diterapkan. Nah, yang pertama yaitu apa itu malware. Nah, malware atau malicious software adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk mencuri data atau memberikan akses ilegal, dan ia berfungsi sebagai vektor utama gangguan pada sistem server dan jaringan organisasi. Ada 4 tujuan utama malware, yaitu untuk merusak, memata-matai, mencuri data, atau menuntut tebusan. Nah, malware tidak muncul dengan sendirinya, ia membutuhkan jalur masuk. Vektor yang paling umum meliputi yang pertama ada email phishing, lalu unduhan dari internet, melalui situs web berbahaya, dan melalui perangkat eksternal. Nah, peran faktor manusia ini adalah elemen yang paling menentukan social engineering. Nah, social engineeringnya itu lalu memanipulasi psikologis untuk mengetahui pengguna adalah teknik yang paling sering berhasil. Ini berarti edukasi dan kesadaran pengguna sama pentingnya dengan teknologi pertahanan. Nah, lalu kita masuk ke virus atau penyusup yang menggandakan diri. Virus menempel pada file atau dokumen dan bergantung pada tindakan pengguna melakukan atau menjalankan file untuk menyebar. Dampak dapat berupa korupsi data, pengurangan kinerja, atau perilaku tak terduga yang mengganggu operasi. Ciri utamanya yaitu menyisip ke file atau dokumen makro, menyebar ketika file dijalankan, dan juga sering meninggalkan jejak atau payload yang merusak. Contoh vektornya yaitu lampiran email berbahaya dan juga perangkat penyimpanan eksternal. Contohnya berupa USB. Lalu ada worm atau penyusup yang bergantung pada induknya, yaitu penyebar mandiri dalam jaringan. Lalu ada worm, yaitu penyebar mandiri dalam jaringan. Worm adalah malware yang dapat mereplikasi dan menyebar otomatis melalui jaringan tanpa interaksi pengguna. Karena otonominya, worm dapat menginfeksi ribuan host dalam waktu singkat dan menghabiskan bandwidth atau mengeksploitasi kerentanan layanan. Nah, karakteristiknya itu menggandakan dirinya otomatis antar host, lalu memanfaatkan celah jaringan dan protokol rentan, lalu dapat menyebabkan denial of service dan gangguan operasional. Contoh penyebarannya itu adalah eksploitasi SMB, layanan jarak jauh, atau lampiran email berisi skrip otomatis. Lalu ada trojan atau penyamaran yang mematikan. Nah, trojan ini berasal dari kisah epik Yunani kuno, yaitu dalam kisah tersebut tentara Yunani bersembunyi di dalam kuda kayu raksasa yang diberikan sebagai hadiah kepada kota Troya. Saat malam tiba dan penjaga lengah, mereka keluar dan menghancurkan kota dari dalam. Nah, trojan dalam konteks keamanan cyber bekerja dengan cara yang persis sama, yaitu trojan bersembunyi sebagai perangkat lunak atau file yang tampak sah untuk mengelabui pengguna agar menginstal. Setelah terpasang, trojan sering membuka pintu belakang atau backdoor bagi penyerang untuk mencuri kredensial, memasang spyware, dan mengontrol sistem dari jarak jauh. Nah, bagaimana trojan masuk ke sistem? Yang pertama melalui aplikasi palsu, melalui update palsu, melalui software bundling,
dan juga melalui crack dan keygen atau file yang diklaim dapat membajak software berbayar. Nah, yang dapat kita lakukan ketika Trojan setelah masuk, yang pertama membuka backdoor, lalu melakukan keylogging atau merekam setiap penekanan tombol, melakukan eksfiltrasi data atau mengirim file dan data sensitif ke server penyerang, lalu melakukan persistence atau memodifikasi registry atau startup agar Trojan tetap berjalan seperti komputer dinyalakan, lalu melakukan download malware tambahan. Lalu ini adalah ransomware atau teror finansial digital. Nah, ransomware itu adalah jenis malware yang menginskripsi data korban atau mengunci sistem, kemudian menuntut tebusan untuk kunci deskripsi. Dampaknya meliputi kerugian finansial langsung, biaya pemulihan, kehilangan data, dan kerusakan reputasi. Ransomware ini berasal dari kata ransom dan juga software. Ransom itu berartinya tebusan. Nah, pada tahapan serangan ransomware itu ada 3 tahap. Yang pertama akses awal, lalu pergerakan lateral, lalu melakukan persiapan, enkripsi, dan tuntutan. Dampak yang dapat ditimbulkan karena ransomware ini adalah kerugian finansial langsung, biaya pemulihan, kehilangan data permanen, dan juga gangguan operasional. Dan juga kerusakan reputasi karena kepercayaan pelanggan yang hilang sulit untuk dipulihkan. Lalu ada studi kasus WannaCry dan juga NotPetya. Kasus WannaCry dan NotPetya ini terjadi pada tahun 2017 yang menunjukkan dampak besar ransomware dan worm hibrida yang berdampak pada ratusan ribu sistem terinfeksi, gangguan operasional masif, dan kerugian miliaran dolar. Mereka menyorot pentingnya patching cepat dan segmentasi jaringan. Pelajaran kunci pada kasus ini yaitu melakukan patching kritikal atau XMB exploit, menyelamatkan banyak sistem, backup offline efektif mengurangi kebutuhan membayar tebusan, dan juga isolasi jaringan membatasi dampak lateral movement. Lalu, strategi pertahanan utama yaitu melakukan backup dan recovery, lalu melakukan hardening, dan juga melakukan endpoint protection, dan melakukan segmentasi jaringan. Ini adalah lapisan pertahanan defense in depth yang minimal harus mencakup kebijakan dan teknologi dan praktik pengguna. Ini adalah langkah yang dapat kita terapkan. Lalu pentingnya edukasi dan kebijakan. Manusia itu seringkali menjadi titik lemah. Program pelatihan berulang, simulasi phishing, dan kebijakan akses yang ketat efektif menuntut atau menurunkan risiko serangan berbasis social engineering. Praktik kritisnya yaitu pelatihan phishing berkala, lalu least privilege NNFA, lalu prosedur pelaporan insiden. Implementasikan kebijakan patch, inspeksi log terpusat, dan rencana pemulihan bencana. Latih tim IT dan pengguna untuk merespon cepat ketika anomali terdeteksi. Nah, kesimpulan yang dapat diambil pada materi ini adalah ancaman cyber terus berevolusi, mitigasi efektif membutuhkan kombinasi teknologi, proses, dan budaya keamanan. Prioritaskan patch, backup, edukasi pengguna, dan rencana respon insiden. Mulai tinjau kebijakan dan lakukan tindakan mulai hari ini, yaitu dengan melakukan audit dan patch, lalu melakukan backup dan tes, dan juga melakukan edukasi dan kebijakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.